Yuk, menutup hari ini saya akan bawakan materi yang berhubungan dengan besaran vektor. Iya, besaran vektor ini adalah bagian daripada materi fisika untuk kelas 10 SMA ya. Jadi apa ini maksud dengan besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya apa aja? Ada kecepatan, ada gaya, kemudian ada momentum dan perpindahan. Nah, ada lagi yang disebut dengan besaran skalar, di mana besaran yang memiliki nilai saja atau memiliki besaran saja. Contohnya apa? Laju, energi, volume, tekanan. Nah, tapi yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah bagaimana sih cara menghitung nilai atau besaran vektor dari suatu perpindahan objek. Nah, ini yang kita harus ketahui. Jadi yang dimaksud dengan besaran vektor tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke metode ya. Jadi metode daripada pengukuran besaran vektor. Metodenya itu yang pertama adalah ada metode penjumlahan. Metode penjumlahan. Metode penjumlahan ini bagaimana? Metode penjumlahan ini juga dibarengin dengan yang namanya metode pengurangan. Jadi bisa dijumlah dan juga dikurang. Tapi kan kita harus tahu metode penjumlahan dan pengurangan ini dalam vektor itu bagaimana, kan seperti itu. Nah, jika ada diberikan vektor dari satu objek, di mana vektornya kita misalkan ini sebagai A, kemudian dia ke atas, ini sebagai B, dan ini C. Bagaimana kita menghitung besaran vektornya? Nah, menghitung besaran vektornya ini yang pertama itu ada dengan cara metode segitiga ya, metode segitiga. Metode segitiga ini kita bisa lakukan yang pertama dengan cara dikurang dan juga dijumlah. Kita mulai dengan yang dijumlah. Kita perhatikan bahwa B itu bergerak ke atas ya, maka kalau B dia bergerak ke atas, untuk yang penjumlahan dia bergerak ke atas, kemudian yang A-nya bergerak dari kiri ke kanan. Maka kita bisa hitung berapa besaran daripada sisi miringnya. Maka besaran sisi miringnya adalah A ditambah B. Dengan ini vektor B dan vektor A ya. Vektor B dan vektor A. Jadi kalau dia arahnya adalah tidak berubah, maka tinggal kita jumlah. Bagaimana jika dia dikurang ya? Kalau dia dikurang atau pengurangan, yang pertama adalah arah vektor A dia bergerak ke kanan, dari kiri ke kanan. Kemudian arah vektor B-nya itu kan harusnya ke atas, tapi kita buat berlawanan. Nah, maka bagaimana cara menentukan besaran dari kemiringannya? Ya. Maka ini kita label sebagai minus B jadinya. Sedangkan yang ini vektor A. Maka besaran daripada kemiringannya adalah seharusnya kan vektor A ditambah minus vektor B. Maka ini menjadi vektor A dikurang vektor B ya. Vektor A dikurang vektor B. Yang kedua adalah dengan metode jajar genjang ya. Metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini kita bisa lakukan yang pertama adalah kita lihat bahwa itu ada vektor A-nya. Ini vektor A dan ini vektor B. Nah, selanjutnya ini bergerak ke sini.
Maka bagaimana dia untuk menentukan nilainya? Kita misalkan ini A dan ini vektor B. Maka kita bisa tentukan nilainya. Maka ini menjadi demikian. Ya. Maka ini ditentukan nilainya menjadi berapa? Maka ini sama dengan vektor A ditambah vektor B untuk kemiringan atau diagonal daripada A dan B-nya. Itu untuk dia metode jajar genjang. Selanjutnya ada metode poligon. Yang ketiga adalah metode poligon. Artinya kalau poli itu kan banyak ya. Gon itu banyak bentuk atau banyak bidang. Maka digunakan untuk lebih dari 2 vektor. Jadi ini digunakan untuk lebih dari 2 vektor. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jika kamu dikasih misalnya ini vektor A, kemudian ini vektor B, dan ini vektor C, maka ini kita bisa transformasikan menjadi, coba kita temukan dia masing-masing. A-nya kan ke kanan ya, ini A-nya. Kemudian B-nya ke atas. Nah ini. B-nya ke atas, maka kita bisa bentuk. Kemudian C-nya ke sini. Maka didapatkanlah dia. Jadinya adalah ini vektor A dan ini vektor B dan ini vektor C. Ya, vektor A, vektor B dan vektor C. Maka bagaimana cara menentukan besaran daripada garis titik-titik ini? Maka ini sama dengan, karena arahnya adalah sama, maka kamu tinggal jumlahkan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Nah, itu untuk dia yang berhubungan dengan metode poligon. Oke, selanjutnya adalah kalau dikasih kita case operasi vektor yang membentuk sudut. Nah, ini bicara masalah sudut. Oke, saya hapus dulu yang ini. Jadi kalau misalnya dikasih operasi vektor, kita disuruh menentukan sudutnya. Operasi vektor yang membentuk sudut. Maka operasi vektor yang membentuk sudut ini kita bisa tentukan. Contohnya adalah, ini ada sebuah objek. Kemudian objek ini pada bidang datar. Dan selanjutnya kita tarik garis ke sini. Kemudian satu lagi dia membentuk sudut di sini. Nah, selanjutnya ada nilai vektor resultannya antara kedua vektor tadi. Nah, ini dia. Jadi kita misalkan adalah besar sudut yang dibentuk ini di awal adalah alfa ya. Besaran sudutnya. Maka jika itu alfa dan besaran sudutnya ini menjadi beta. Maka kita harus menentukan nih. Kita menentukan, asumsikan ini sama ya.
Demikian. Maka ini adalah gamma. Ya, itu gammanya. Maka yang ini kita buat sebagai vektor F2. Ini vektor F1. Dan ini besaran resultannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan sudutnya ya. Jadi berdasarkan gambar ini, maka berlaku besaran resultannya. Yang pertama adalah resultan itu sama dengan resultan F1 ditambah resultan F2. Maka ini sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Maka ini sama dengan akar dari resultannya ya. Resultan itu sama dengan akar dari masing-masing. Maka dapatlah dia selisihnya. Selisih sama dengan selisih F1, vektor dari F1 dikurang vektor F2. Maka ini sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2F1 F2 cos theta. Ya, cos theta. Maka memenuhilah dia. Maka F1 dibagi sin theta sama dengan F2 bagi sin beta sama dengan resultan bagi sin alpha. Nah, itulah dia untuk kita bisa menghitung besaran sudut jika diketahui dalam bentuk segitiga tidak beraturan seperti gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke resultan yang terbentuk dari dua vektor. Bagaimana cara menentukan resultan yang terbentuk dari dua vektor? Nah, sebenarnya kalau kita bicara resultan ini, kalau kalian sudah paham itu pelajaran yang berhubungan dengan perhitungan trigonometri pada segitiga tidak beraturan, nah ini sebenarnya sama. Ya, sama aplikasinya. Jadi bisa juga diterapkan di fisika 1 untuk besaran vektor ini. Selanjutnya adalah masuk ke resultan dari dua vektor dengan menggunakan sudut istimewa. Ya, dengan sudut istimewa. Ya, sudut istimewa yang kita sering dapatkan kalau kita belajar trigonometri. Jadi ada mulai dari 0, 30, kemudian 45, 60, kemudian 90 ya, itu menjadi patokan yang harus kita gunakan. Nah, misalkan adalah dia membentuk perpendikular atau tegak lurus, demikian. Nah, ini adalah bisa kita buat sudut siku-siku. Maka ini menjadi vektor 2, F2-nya, dan ini menjadi vektor F1-nya. Ya, tegak lurus ya, atau perpendikular namanya. Maka bagaimana menentukan resultannya? Maka resultannya, maka R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. F1 kuadrat ditambah dari F2 kuadrat. Nah, bagaimana kalau misalnya dia misalnya dia berlawanan, ya berlawanan. Ya, untuk yang case yang kedua adalah jika dia berlawanan. Kalau dia berlawanan seperti ini,
Dan kita misalkan ini sebagai F1 dan ini F2, maka kita bisa tentukan nilai resultannya. Berarti F1-nya kan ke kanan, F2-nya ke kiri. Maka F1 kamu tinggal kurangkan dengan F2. Itu jika berlawanan, artinya arah dari vektornya berbeda. Nah, bagaimana jika searah? Kalau dia searah, kalau dia searah, maka tanda panahnya ini kita bisa buat demikian. Nah, jadi ada dua anak panah ke arah yang sama, atau dua panah ke arah yang sama. Maka ini vektor F2, vektor F1. Nah, ini tadi yang untuk dia searah, maka resultannya sama dengan F1 tambah F2. Oke, saya kasih label di sini ya. Ini jika dia tegak lurus. Ini jika berlawanan. Ini jika searah. Ya. Nah, apa kriteria yang harus dipahami jika menentukan resultan dari dua buah vektor dengan sudut istimewa? Nah, kriterianya yang pertama adalah kita perhatikan di sini ada beberapa aturan yang harus dipahamin untuk masing-masing kriteria tersebut. Yang pertama adalah artinya berdasarkan dia kondisinya tegak lurus, berlawanan dan searah, maka yang pertama jika alfa sama dengan 0 derajat, maka besaran daripada resultan ini sama dengan F1 tambah F2. Yang kedua, jika alfa sama dengan 180 derajat, ya, kalau 180 maka tegak lurus, maka dia sama dengan bisa berlawanan ya, ataupun kita lihat di sini nilainya sama dengan R F1 dikurang F2. Tadi kalau dia 0 derajat ya, artinya dia kita jumlahkan dia. Sedangkan dia jika 180, maka kita kurangkan. Nah, bagaimana kalau besaran sudutnya 90? Jika alfanya 90 derajat, maka R-nya sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ya, selanjutnya jika F1 sama dengan F2 sama dengan F dan alfa sama dengan 120 derajat, maka resultan sama dengan F. Yang terakhir, jika F1-nya sama dengan F2 sama dengan F, ya, sama dengan F, maka besaran alfanya juga sama dengan 60 derajat. Maka dengan demikian nilai resultannya, maka R-nya sama dengan F, tinggal kamu kalikan dengan akar 3. Nah, itulah dia ya. Nah, selanjutnya saya masuk ke resultan lebih dari 2 vektor. Bagaimana resultan lebih dari 2 vektor? Kita masuk ke selanjutnya. Resultan lebih dari 2 buah vektor. Resultan lebih dari
2 vektor. Kalau resultan lebih dari 2 buah vektor, nah yang pertama adalah kamu ambil garis lurus, kamu bagikan dia, kita asumsikan sebagai Y, dan ini pastinya sebagai X, ya. Nah selanjutnya kita bagi yang ini dia sebagai vektor daripada F1 dan ini vektor daripada F2 dan ini vektor daripada F3. Perhatikan besaran sudutnya. Nah ini kita buat sebagai theta 3, theta 2, theta 1. Maka bagaimana cara menentukan besar sudut? Maka arah datar ini sama dengan ke kiri, berarti ini bernilai negatif. Ya, ke kiri bernilai negatif. Maka sigma fx, ya, sigma fx artinya sejajar dengan sumbu x. Maka kita bisa gunakan F1 kamu kalikan dengan cos theta 1. Perhatikan sesuai dengan vektornya. F1 kali cos theta 1. Yang selanjutnya ditambah F2 kamu kalikan dengan cos theta 2. Ya. F2 kamu kalikan dengan cos theta 2. Dikurang F3 kali cos theta 3. Kenapa dikurang? Karena perhatikan dia berlawanan, ya, berlawanan. Nah, selanjutnya adalah kalau dia arah tegak, kemudian ke bawah, sama dengan negatif, maka sigma F terhadap sumbu Y, maka ini sama dengan, kalau terhadap sumbu Y kita pakai sinus. Maka F1 sinus theta 1. Ya, F1 kan terhadap sumbu Y. Kemudian ditambah F3 sinus theta 3. Dikurang F2 sinus theta 2. Ya kan? Karena ke bawah, ya. Kalau ke bawah kan dia negatif. Perhatikan yang ini dia ke bawah. Sedangkan yang tadi ini kenapa kita kurang? Karena dia ke kiri bergeraknya, ya. Ke kiri. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan nilai resultannya? Nah, maka saya bisa tuliskan. Dari situ bisa kita simpulkan besaran resultannya. Resultan R sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Maka arah sama dengan tangen theta sama dengan sigma fy dibagi sigma fx. Nah, inilah yang kamu harus pahami. Ya. Dan selanjutnya apa? Penyelesaian juga bisa dilakukan dengan penguraian vektor. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya, penguraian
vektor. Apa itu penguraian vektor? Misalkan ini ada sebuah bentuk diagram, dan ini kita asumsikan dia sebagai diagram yang memiliki resultan. Nah, selanjutnya kita buat nilai resultannya. Maka ini alpha, dan ini vektor Fy, dan ini vektor Fx. Dan ini adalah resultan vektornya. Maka bagaimana cara menentukan rumus untuk menghitung daripada Fx-nya? Maka untuk yang pertama, untuk menghitung Fx, maka ini sama dengan F cos theta, ya, atau F cos alpha sesuai dari gambarnya. Sedangkan untuk menghitung Y, maka F sin alpha. Maka didapatkanlah rumus besaran dan arah vektor F sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Dan tangen alpha ini sama dengan Fy dibagi Fx. Nah, ini kita sudah dapatkan rumus yang berhubungan dengan masing-masing topik, ya. Jadi kamu tinggal untuk bagaimana memasukkannya ketika ketemu soal yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah itu bicara mengenai resultan vektor jika dihitung dengan menggunakan prinsip perkalian vektor, ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yaitu perkalian vektor. Perkalian vektor yang pertama adalah ada istilah dot product. Apa yang dimaksud dengan dot product? Maka ini sama dengan perkalian skalar antara dua vektor. Berarti vektor A kali vektor B ini sama dengan harga mutlak daripada vektor A kamu kalikan dari harga mutlak dari vektor B, kamu kalikan dengan cos alpha. Ya. Dia untuk kalau dia dot product, ya, dot product artinya perkaliannya skalar. Nah, selanjutnya yang kedua ada cross product. Berarti perkalian silang. Kalau perkalian silang berarti ini perkalian vektor antara dua vektor. Kalau tadi dia dot itu skalar, nah kalau ini vektor. Maka kamu tinggal tulis. Lihat cara tanda penulisannya. Sebenarnya tidak ada beda, ya. Yang kamu perhatikan di sini adalah bahwa ini A dikali B sama dengan A kamu kalikan dengan B. Karena ini cross maka pakai sin alpha. Maka arahnya mengikuti kaidah skrup putar ke kanan, ya. Skrup putar ke kanan. Nah, itu.
Oke, saya rasa untuk topik vektor, untuk dasar teorinya dan konsepnya, ini sudah sangat mencukupi. Nah, buat adik-adik sekalian seperti biasa, jangan lupa untuk nanti di-subscribe YouTube channelnya dan di-follow TikToknya. Tolong di-share ke teman-temannya juga ya, jangan cuma ditonton tapi juga di-share kemudian di-subscribe dan di-follow. Supaya apa? Supaya saya juga makin semangat untuk membuat konten-konten terbaik dan juga bisa membantu adik-adik sekalian. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan bahas beragam soal mengenai besaran vektor ya. Saya akan coba untuk membuat konten yang bisa membantu adik-adik sekalian semakin semangat untuk belajar dan meraih mimpinya. Oke, terima kasih dan semangat terus.